Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam acara podcast via live IG bersama saya Taufik Saguanto. Dalam podcast live IG Saling Sapa, dan pada edisi tanggal 29 Agustus 2020 kita menghadirkan sosok inspiratif dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Ya, ini kita tergabung, semoga ini lancar. Bismillah. Oke. Tidak bisa. Halo Mas. Ya Mas, nggak apa-apa Mas, saya lihat Mas jelas kok. Kita lanjut aja. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Kita live aja langsung. Ya. Oke, siap. Mungkin di awal mungkin Mas Faiz bisa memperkenalkan diri dulu dan menceritakan awal mula Mas Faiz yang Wong Pati, Jawa Tengah, kemudian jadi polisi di Polda Sulawesi Tengah, dan kemudian tidak hanya sukses sebagai aparatur negara masih di Denma ya Mas ya, dinasnya masih di Denma ya. Terus tidak hanya sukses diterima sebagai anggota kepolisian, tapi juga sekaligus kemudian tiba-tiba terkenalnya tidak hanya sebagai seorang anggota kepolisian, tapi sebagai pebisnis kuliner yang saya bilang semen sudah kelas Indonesia Mas. Soalnya saya pun orang Malang, orang Jawa Timur aja tahu kok kalau ke kota Palu itu harus mampir. Kalau mau ngerasain masakan Jawa banget dan murah meriah itu datang ke Raja Penyet Mas Faiz di kota Palu. Dan itu pertama kali sebelum saya nyampe ke kota Palu, itu duluan yang sampai gitu. Mungkin jenengan bisa ceritakan awal mulanya, karena cukup istimewa kalau buat saya. Masih aktif di TDA? Masih. Wah, ya, ceritain lucu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sore hari ini bisa ngobrol bareng di Saling Sapa sama Mas Taufik yang kemarin di Kick Andi. Aduh. Wah. Kick Andi salah ngundang tamu Mas, aslinya Mas. Kick Andi yang salah ngundang tamu. Mungkin dia ngundang pemulung. Jadi alhamdulillah saya di Palu ini sudah dari tahun 2006. Sekarang sudah 2020. Berarti ya 14 tahun. 14 tahun, ya 14 tahun. Siap, 14 jadi memang tahun. Awalnya ke Palu ya karena terpaksa waktu itu ya. Terpaksa karena gimana ini? Kok lucu ini? Nah, jadi dulu kan memang waktu SMA pengen jadi polisi, ya kan? Ya, siap. Berarti ini cita-cita mulai SMA ya? Oke, siap. Jadi polisi. Daftar di Semarang itu udah sampai 3 kali kalau nggak salah. Oh, pesaingnya berat-berat gitu Pak, waktu itu. Oke. Nah, sudah akhirnya ada temennya ibu saya yang nawarin untuk ikut ke Palu karena peluangnya di sini sangat besar. Karena waktu itu memang kan di Palu besar-besaran penerimaan karena konflik Poso waktu itu kan, konflik Poso. Betul. Diuntungkan oleh kondisi ya saat itu ya. Di kondisi, jadi memang sangat memungkinkan ya, istilahnya gini, yang daftar itu misalnya 500 orang, yang diterima itu 300 atau 400 gitu. Nah, kayak gitu. Kalau dulu peluangnya lebih besar. Kalau di Semarang itu 6.000 orang yang mendaftar, yang diterima cuma 900. Jadi kayak gitu, perbandingannya sangat jauh gitu. Nah, akhirnya 2006 Januari itu saya ke Palu ya ikut sama orang gitu kan, ikut sama orang pokoknya
yang ngabdi dalam lah, ngabdi dalam. Ya kalau dibilang jadi pembantu rumah tangga kan nggak enak kan? Enggak. Itu sebuah proses yang nggak usah dihilangkan bahwa jenengan ternyata bagian dari orang yang eh bakal saya bilang kan kok bahasa kerennya kan back, even to the floor meskipun kerjanya di lantai pun nggak masalah untuk sebuah proses gitu loh. Siap. Itu itu Nah, itu keren banget yang bisa saya terima itu. Terus kemudian jadi Mas, 2000 jadi 2006 sekitar hampir setahun saya di sekitar 6 bulanan lebih lah. Itu saya ikut sama orang hmm, seorang pejabat Polri kan, pejabat di sini. hmm, Ya hmm, alhamdulillah juga langsung mendaftar langsung lulus gitu waktu itu. siap, Jadi memang saya tinggal sama beliau ya pokoknya pagi itu bangun pagi, siram-siram tanaman, terus ngepel, nyapu, nyiapkan anaknya berangkat ke sekolah, betul, terus masak, belanja ke pasar ya kayak gitu. Pokoknya ya ikut orang lah seperti itu, harus harus ya harus tahu lah keadaan di situ. Apalagi sama pejabat kan kita betul-betul harus hati-hati kan, jangan sampai kita betul, salah, kita bicara salah, kita ngomong salah, kita berperilaku salah gitu. Jadi seperti itu. betul. 2007 saya pelantikan awal Januari dan akhirnya tugas di Palu kita sampai di Poso, Toli-Toli, Luwuk, pokoknya berputar-putar lah waktu itu. Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah akhirnya 2010 coba-coba juga sih. Nah waktu itu kita buka warung. Nah seperti itu. Jadi menikah tahun berapa Mas? Saya menikah 2014. Berarti pada saat posisi masih bujangan itu punya tiba-tiba pengen bikin kuliner ini. Ya, jadi waktu waktu tahun 2010 itu sebenarnya sih kondisi juga waktu itu. Jadi saya sama adik Hmm, saya di Palu, terus tiap hari kita makan di luar, ya kan? hmm, Makan lamongan-lamongan itu kan hampir tiap hari juga kayak gitu. Sebenarnya ya, bukan bukan masalah kita pengen punya uang banyak sih tidak sebenarnya. Ya karena ya mencoba-mencoba sih, gak ada kesibukan juga gitu kan. Akhirnya ya kita buka itu. Dan saya adalah orang yang tidak mau repot. Nah, itu masalahnya. Saya tidak mau repot, makanya saya cepat-cepat gimana saya harus punya karyawan. Nah, itu ceritanya. Seperti itu. jadi Jadi dua bulan jualan saya sudah memutuskan untuk harus punya karyawan waktu itu. Itu. keren ya. Jadi cita-citanya meskipun eh, pengen buka kuliner itu semata-mata cuman mungkin gini ya, kalau pesan yang bisa mungkin saya terima. Kalau beli kan mahal ya, tapi kalau kita punya Ya, warungnya minimal tiap hari makan itu kan ikut istilahnya kan ya, gitu. Kalau ya kita kayak bisnis gitu. kan gitu. Iya. Jadi, Dan ini benar-benar membaca peluang dan memang berarti memang mentalnya sebenarnya mindset dan mentalnya adalah memang apa ya, bisnis gitu loh, dimana bisa taking value dari sekecil apapun, bisa taking value meskipun judulnya cuman awalnya cita-citanya cuman kalau punya warung sendiri kan makannya kan bisa nambah terus nggak ya, mahal, nah kan gitu intinya kan kan jadi kan memang taking value, jadi ngambil nilai lebih. Terus yang jadi pertanyaan saya, susah nggak sih kalau pada saat eh, mantap. double double job gitu? Nah, itu ya. Itu juga yang menarik menarik dari saya. Menarik bagi saya. Jadi waktu waktu dulu memang sebenarnya sih kejar-kejaran waktu sama di kantor sama di warung gitu kan. Makanya itu saya cepat-cepat rekrut karyawan supaya memang Hmm, kondisi seperti itu tidak nggak terus-menerus bagus. terjadi. Iya, nggak Uh, bagus. jadi memang dari dulu sebenarnya saya nggak mau repot, makanya saya punya karyawan dan di kantor pun juga kerjaannya beres. Ah, kayak gitu. Itu intinya itu soalnya kan
Itu tugas utama kan, karena itu setengahnya pekerjaan utama jenengan itu kan ada unsur pengabdian sama negara soalnya. Nggak bisa ditawar Nah, kalau soal itu kan. Iya. yang Jadi yang paling penting memang Mas, manajemen waktu itu yang sangat waktunya, sangat luar biasa gitu. betul, betul. Awalnya Mas, apa Siap. jenengan dari awal memang bisa masak? Apa karena tadi itu apa namanya? Karena tadi itu biasa di awal-awal belanja, terus akhirnya punya kemampuan itu, atau sebelumnya memang biasa masak? Nah, jadi sebelum saya ke Palu Mas, waktu itu lulus SMA, Nggih, karena saya nggih. sudah ya istilahnya juga tidak frustasi juga sih sebenarnya, malu juga kalau orang Jawa kan kalau di rumah kan pasti malu ya kalau kita Iya, betul. nggak punya pekerjaan gitu kan. Betul, betul, Nah, betul. waktu itu saya ikut ke Malang sama ini diajak sama bapaknya Rizky. Oke, oke, oke. Oh, jadi jenengan sempat sempat jual di Malang ya? Sempat bisnis di Saya, Malang? nah, beliau waktu itu korporasi dengan teman-temannya itu buka bakmi Tebet waktu itu di Sukun. Oke. Nah, Berarti itu tahun memang 2005 akhir. berpro berprosesnya memang apa namanya? Berprosesnya memang ini ya, kulinernya memang berproses ya. Bener-bener maksudnya belajar sambil bekerja gitu kan. Bener-bener ini kan. Jadi memang waktu itu ya di Malang itu ya kerja dan memang tahu bagaimana itu luar biasanya orang grand opening terus prepare-nya itu. Tapi kan dulu kan selama beberapa tahun kan saya memang jadi polisi, maksudnya ya memang tugas-tugas murni polisi ya waktu itu. Dan Betul. enggak terpikirkan itu lagi. Nah, pas saya terjun di situ, oh iya ternyata dulu waktu saya kerja di Bakmi Tebet itu Hmm, sangat ini loh, maksudnya sangat berharga pengalaman itu loh waktu itu. betul. Jadi Betul. Itu kayak kuliah kuliah kuliner gitu kan. Jadi jenengan terus kenapa nggak bakmi? Kenapa kok tiba-tiba penyetan kayak masakan Jawa, kenapa? Jangan memang bikin sambal ah enak kok. Aku pernah kan zaman bikinin sambal enak banget. oke. Jadi memang kalau di Palu itu kebiasaannya orang makan itu pagi itu nasi kuning pagi Hmm, itu nggak ya, bisa ditawar-tawar lagi. Nah nggak bisa kalau siang tawar bebas. sama sama putu ya, sama Ah putu. iya, Nasi kuning pagi sama itu putu itu nggak bisa nasi kuning ditawar. putu, siang itu bebas makanya. Kalau malam, kalau di Palu itu dari dulu kebiasaannya itu makan makan lamongan itu Mas. Nah, Oh, sari apa laut namanya gitu. istilahnya sari laut terus lalapan gitu-gitu ya. Sari laut lalapan. Nah seperti jadi ya udah kita sebenarnya kita tidak perlu riset produk lagi kan kalau kayak seperti itu. Betul, betul. Karena Nggak memang perlu riset produk, nggak sudah perlu. sudah jelas menduplikasi itu Ya, ya. ya, tinggal 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 waktu itu kita ya modifikasi, mungkin dikasih dulu kita kasih sayur nangka. Kalau di yang lainnya kan nggak pakai sayur, aku ke sayur nangka. Terus mungkin sambelnya ada sambal korek, terus ada sambal kecap. Kalau mereka kan tidak ada kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi memang hanya value yang sedikit sedikit itu sih sebenarnya yang orang ingat ke kita gitu kan. Sama Enggak, sebenarnya orang-orang Lamongan, hebatnya lagi, teman-teman hebatnya Lamongan juga lagi Mas. Hebatnya lagi sampean itu siap. bisa nyajikan harga yang ya kayak di Jawa, bukannya harga kayak di luar Jawa. Itu yang Nah, hebat. itu ada Harganya itu, rahasianya sebenarnya. lah makanya aku juga heran. Ini kok jualan di luar Jawa kok harganya kayak di Jawa gini, aku jadi apa ya? Masih berarti kan manajemennya kan keren banget. Terus satu hal lagi yang menarik buat aku gitu. Eh oh, yang dulu Cilok itu lanjut gak sih? 2018? Oh, jadi itu sebelum gempa kalau nggak salah ya. Iya, sebelum Sebelum gempa, gempa. sebelum gempa. Ya, Iya. sebelum gempa Mas. Jadi waktu itu kita buka cabang itu Some ya. Some. Some itu kita buka langsung 10 cabang waktu itu. Oke, oke, di satu kota ya. Satu kota 10 cabang. Itu kalau menurut saya sih sebuah kebodohan kemarin ya. Ya,
Dan Enggak akhirnya apa-apa. Proses. tutup semua gitu kan, akhirnya tutup semua. Dan itu sebenarnya sih ya konsepnya sih keren gitu kan, keren, tapi Iya, timnya kita yang belum siap sebenarnya. Jadi iya. kemarin itu kan satu butir itu bakso itu kan, atau siomaynya itu cilok ya kalau orang bilang, Mm-mm, itu harganya mm, 1.000. Nah, kita sebenarnya kita nggak mau repot, kita pakai vendor waktu itu gitu. pakai vendor. Pakai vendor. Nah, kita hitung-hitung, kalau dari mereka itu harganya 500 500. rupiah sebenarnya, Mm, 500 rupiah, nah itu masih bisa masuk ke kita. Tetapi dengan harga 500 rupiah itu ternyata rasanya nggak enak gitu kan. Nah, akhirnya kita naikkan lagi yang harganya 700 rupiah, dan itu rasanya enak. betul. Tetapi tidak masuk, ini apa namanya, tidak masuk sampai ke 1.000-nya, itu kita tipis banget. Jadi Iya, iya, iya. istilahnya kita kerja bakti waktu itu. Jadi gitu, Mas. Oke. Ah, Jadi terus kue itu kan sudah ya sebelum gempa udah ya yang sekarang ini ya. Yang kue itu udah kan ya? Kue kue itu udah kan sebelum ya? gempa, kue Iya, sebelum iya, kue gempa. sebelum gempa dan bertahan sampai sekarang kan? Pas setelah gempa sudah nggak ada lagi, Mas. Karena karyawannya yang, kalau Hmm, kue itu kan sebenarnya memang harus keahlian yang khusus kan iya, mereka. iya. Karena Nah, anu ya sebenarnya ngomong pastry itu susah. Heeh. pastry itu Ah, sangat-sangat balik. susah gitu. Iya. Terus pernah punya cabang di Citraland, Palu. Oke. Terus terus dulu cerita di aku itu di Citraland, terus di ini ya yang cerita ke aku mau buka di Pati. Oh, enggak, Ingat gak enggak, sih? enggak, Gak enggak, jadi akhirnya. enggak jadi. Nah, jadi waktu 2018 sebelum gempa sebenarnya kita sudah Hmm. punya 5 cabang, Mas, kita. Makassar, Makassar. Di Palu, di Palu. Oh. Yang di Makassar? Makassar ada, sekarang ada. Sip, Jalan sip, satu tapi. keren. Ya, nggak apa-apa sih, udah ada penting. Makassar udah. Terus yang sekarang berarti yang ada mana aja? Jadi Di tinggal satu Palu, di sini, Mas. Palu tinggal di satu. Palu satu, di Makassar Nah, satu. Makassar satu. Ya Jadi kan jadi, kan ini kan pembelajaran luar biasa buat aku, Mas. Punya banyak cabang yang dikelola sendiri, yang miliknya sendiri aja ternyata kan nggak gampang. siap. Ya, apalagi kalau harus membuka keran untuk orang itu investasi atau bermitra atau katakanlah franchise kan lebih ini lagi kan, Siap. nggak gampang gitu kan. Eh, Kalau buat Mas Faiz, bisnis kuliner itu seperti apa sih kendalanya, kesulitannya? Kalau saya ngomong Kalau saya ngomong soal Mas Faiz sebagai anggota kepolisian ya repot juga itu diduplikasi nggak bisa itu kan maksudnya di kuliner ini gitu kan. Eh Siap. Berarti kan tadi yang saya tangkap jenengan itu biasa getting done with other people, biasa melakukan sesuatu dengan tangan orang lain. Jadi Ya, manajemennya yang dikuatin, apalagi kan Nyonya juga support sekarang ya manajemennya, jadi lebih enteng. Jadi istilahnya, eh berarti Anda sudah terbiasa untuk menggunakan tangan orang lain atau bekerja dalam tim. Terus eh, biasanya yang paling sulit kalau kita ngomong tim, apalagi soal bicara soal kuliner itu kan bicara soal taste. tes. Itu gimana? Apalagi sekarang ada duplikasi kan, ada di Makassar dan rasanya kan harus sama. Itu gimana? Siap. Tips dari Anda menurut pengalaman jenengan. Jadi kalau menurut pengalaman sebenarnya yaitu eh, sangat susah sih, Mas, sebenarnya. Sangat susah sekali. Jadi Mm-mm. memang anak-anak ini juga, ini yang ikut saya ada yang sudah 8 tahun juga, ada yang 7 tahun gitu Ya, kan. ya. Jadi mereka ini yang sebenarnya
ujung tombak Tahu begitu. tesnya, betul, Selain itu juga sebenarnya mereka sudah kita siapkan dengan takaran-takaran tertentu gitu kan. betul, Takaran betul, tertentu maksudnya untuk timbangannya dan kayak mungkin untuk bikin sambal itu takarannya seperti apa gitu kan. Dan betul. alhamdulillah sampai saat ini juga ya masih dalam koridor yang maksudnya masih masih aman Masih lah. boleh-boleh lah, masih boleh lah, masih Nah, aman lah gitu kan ya. nah, jadi masalahnya sekarang sih sebenarnya bukan di tes sebenarnya. Kadang-kadang Hmm. bukan tes maksudnya sambilnya Kurang bermasalah lah ini, apa kurang semua. itu, ya betul. Bukan di Nah, produknya, bukan di produknya. Jadi memang di sumber daya manusianya ini kadang-kadang apalagi kita di Palu ini sangat sulit ini ya ya. susah ya. Hmm. Beda Betul, sebenarnya beda sebenarnya kalau kita misalnya kita buka di Jawa gitu kan. betul. Tahu Eh, ceritanya, SDM SDM-nya SDM yang tahu. SDM-nya itu sangat gampang gitu loh. Dan Hmm. mereka kreatif gitu. Jadi Ya, betul. memang seperti kemarin saya kan belajarnya mungkin ke Nelongso gitu kan, Hmm, ke hmm, hmm. Nelongso gitu kan. Mereka itu kayak gampang, maksudnya banget timnya itu kayak mereka itu enak gitu loh. Dan Hmm. dan sangat beda ketika kita di Palu gitu kan. Jadi Betul, betul-betul kalau pas dapat orang-orang yang memang yang kreatif. Sebenarnya kan dibutuhkannya betul, itu sekarang kreatif betul. untuk Sekarang berinovasi gitu kan. soal soal produknya proven atau enggak urusan kalau sekarang itu. Iya, Zamannya kan, jadi seperti zamannya itu. emang nggak ngarah ke sana kan. Kadang nggak Ya, enak jadi pun timnya kuat ya jadi enak. Kalau jenengan saya yakin kalau soal produknya nggak kalah sama yang di Jawa, nggak kalah. ya, Ya cuman jadi mungkin kesulitannya yaitu apa timnya ya. ya timnya kayak gitu. Jadi Hmm, seandainya kita lahir lagi baru di kondisi di misalnya di Jawa, nah insya Allah kita hmm, langsung kita tepat lah, insya Allah mau menasional gitu kan. betul Karena betul maksudnya dari kita ngurusi kan kayak ngurusi supplier apa-apa itu kan kita sudah berpengalaman sebenarnya. Sedangkan betul. di Palu saja kita bisa bisa istilahnya dengan supplier Bisa itu kita survive, ya betul. bisa survive kayak gitu. Hmm, hmm, Makanya hmm. kita bisa bahkan kita ayam bakar plus nasi itu kita bisa promo bisa di harga 10.000. Nah Sedangkan di iya Palu itu itu harganya hebatnya kan di situ. 20 di Palu sendiri harganya 25.000 orang jual nasi ayam. Nah, kayak gitu. Iya Nah, betul jadi saya sebenarnya memberikan pelajaran ke teman-teman yang lain begitu. Ayo kita berkolaborasi kayak gitu. Jadi supplier betul. pun apa namanya mereka nggak bisa juga mainkan kita gitu. Ya. Jadi waktu itu kan misalnya saya punya 5 cabang, supplier pun pasti melihat saya gitu kan. Wah lebih baik Hmm, saya ngurusi Mas Faiz gitu kan, langsung sekalian ambil banyak untuk ayamnya, untuk betul. berasnya gitu. Jadi kita Iya pun kita mau ada promo, ada event, mau grand opening, mereka support semua. Bahkan banyak mereka yang kasih support kita ya, gratis. benar itu. Betul Kita mau buat baju untuk betul karyawan pun mereka yang support gitu. betul betul. Keren keren. Jadi seperti itu. Ah, terus apa namanya perjalanan hidup jenengan itu jadi nggak mudah itu saat gempa ya. Aku yang lihat lihat sampean tuh bisa kayak antara orang stres tapi harus ngurusin orang. Udah kuyu, kurus gitu kan, lecek gitu ya. Saya inget banget. Jadi kalau kalau kita emang bencana itu kalau sudah lewat itu emang kalau diinget-inget lucu Lucu. gitu kan. Iya, tapi kalau pas itu kejadian yo saya lihat sampean kayak orang ini kok masih dengan santainya goreng-goreng di pelataran gedung apa ya lupa aku. Di gedung pemerintah yang jelas. Ayo ini goreng mie, sekarang kita goreng menu ini dengan santainya ngurusin orang gitu. Itu buat saya ngedan ini. Soalnya apa? Orang normal kebebanan ya Mas Faiz saya bilang kan orang sukses gitu loh. Punya aset, punya kekayaan. Terus kemudian kena bencana, terus yang sama sekali nggak kebeban apa hartaku gimana ini nggak langsung yang langsung mensuit mentalnya ya kita sama-sama susah
kita sama-sama kena bencana, ya langsung jadi relawan, otomastis saya istilah guyonnya sekarang otomastis, yang langsung kayak Tarsan gitu kan, tiap hari masak, apa ya survive gitu loh, apa nggak musingin bisnis mau gimana apa bener, ya meskipun saya nggak tahu di dalamnya ya hancur berkeping-keping lah orang, apa yang dibangun pelan-pelan hancur dalam hitungan detik kan gitu judulnya kan. Tapi buat saya seorang Mas Faiz itu idola banget karena itu ketika menghadapi force major itu nggak kehilangan kepekaannya, nggak kehilangan sense of humornya, malah bercanda yang kayak nggak ada beban apa di depan wajan sambil nggak ada beban meskipun saya tahu lah di dalam perasaan tuh campur aduk yang ngurusin nyonya kan saat itu di Jawa kalau nggak salah ya nyonya sama anak ya Iya Mas. kebeban seperti itu tapi masih jadi relawan yang fokus support teman-teman itu aku nggak tahu ceritain deh aku kalau sekarang jadi lucu tapi kalau saat itu nggak lucu banget itu. Nah, jadi oke. Jadi waktu itu 2018 akhir itu sebenarnya itu mulai dari 2018 sebenarnya itu sudah momentumnya saya sebenarnya Mas. Itu waktu itu di puncak yang kita Emang. bangun dari 2010 ya. Betul. Kita bangun itu dari 2010, puncaknya itu di 2017, 2018. Alhamdulillah itu kita bisa umroh 8 orang saya berangkatkan, keluarga, adik saya, ibu, semuanya kita berangkat. Nah waktu September itu memang sangat luar biasa gitu kan, maksudnya gempa yang begitu dahsyatnya gitu kan, dan memang itu kondisi itu kita nggak bisa sebenarnya berpikir normal waktu itu, nggak bisa berpikir normal. Kenapa? Bapak mertua saya yang tinggal di rumah waktu itu kan hilang sampai sekarang, nggak ketemu. Iya. Oh, istri nangis terus tiap malam, bapak bagaimana. Sedangkan selain itu juga kita punya waktu itu 80 karyawan waktu itu. 80 karyawan. Bayangkan 80 karyawan ini saya harus cari mereka, ya kan? Di mana mereka, terus mereka bagaimana, ya kan? Kita nggak berpikir uangnya begitu kan? Betul. Tapi hari kedua setelah kejadian, aset orangnya ini ya, aset orangnya ini yang dipikir saat itu. Ya, karena mau tidak mau kita yang harus bertanggung jawab ke mereka begitu kan? Karena mereka kerja dengan kita. Alhamdulillah hari kedua ada beberapa yang mereka datang ke tempat saya, ke rumah. Dan rumah itu kan di belakang lapangan OJK itu, lapangan OJK yang sebagai tempat mengungsi itu, masyarakat di situ. Ya sudah, langsung saya perintahkan mereka bahan baku yang ada di beberapa outlet, tarik semua, kumpulkan di sini, gitu. Jadi waktu itu seperti itu. Nah, setelah itu kita harus fokus bahan-bahan yang masih ada kita masak dan kita distribusikan ke orang yang sakit di rumah sakit. Karena orang di rumah sakit mereka nggak dapat makan waktu itu, Mas. Siapa yang masak? Nggak ada, nggak normal. Iya, kondisi nggak normal. Nggak normal kondisinya. Oke. Nah, waktu itu masih mencari mertua di mana dan akhirnya hari kelima itu saya terbangkan istri, saya mendarat ke Makassar, istri dapat pesawat ke Makassar, berangkat ke Jawa, saya langsung balik ke Palu lagi. Nah, itu mulai misi kemanusiaan kita mulai gitu. Pokoknya ya udah, pokoknya kita yang pertama kita cari teman-teman dulu, bagaimana kondisinya mereka begitu kan. Cari teman-teman yang mereka itu bisa diajak untuk ayo apa yang kita bisa kerjakan gitu kan. Jadi teman-teman TDA itu karena memang komunikasi nggak ada waktu itu, nggak bisa. Komunikasi nggak bisa sampai beberapa hari itu. Makanya cari, masih hidup, oke masih hidup. Nah akhirnya kita buat dapur umum, terus kita kedatangan ACT, akhirnya kita kolaborasi dengan mereka dan sampai akhirnya pun kita 1 bulan setelah itu kita bisa membuat acara pesta wirausaha sampai di beberapa bulan ke depan, sampai 3 kali.
itu memang sangat luar biasa begitu. Kalau dipikir ya sama-sama susah, tetapi kita harus Betul. harus menginfluence teman-teman gitu loh, supaya ayo kamu jangan Betul. begitu terus, kamu nggak boleh susah terus begitu. Walaupun dalam diri kita ini aduh susah sekali gitu. Ya, campur aduk Mas, kalau perasaan Mas mertua nggak ada Mas, gimana? Kalau kalau nggak ada kalau nggak ada bisa ketahuan rimbanya kan enak. Ini kan enggak. Ya, Nah, ya itu kan apa gonjangan berat buat keluarga sampean. ya. Jadi Meskipun memang sampean ketawa itu kalau sekarang kayak sekarang ya lucu, tapi lucu-lucu gimana? Lucu-lucu nggak lucu banget sih kan gitu. loh, kita waktu itu Mas, saya di kantong di rumah itu ada uang ya. Ini ada uang Hmm. yang kita bawa itu 20 juta. Hmm. Ya, 20 juta. Saya mau cari mertua, saya mau beli bensin, kan bensinnya habis motor. Hmm. Mau tak beli harga 1 juta satu botol nggak boleh. Coba bayangkan. Nggak, uang itu nggak ada artinya waktu itu. Astagfirullahaladzim, iya. Iya. Nggak ada artinya itu Iya. uang 1 juta mau beli bensin sebotol Betul. itu loh. Yang Betul. harga 10.000. Karena aku kan sempat support ACT juga ya. Pas di sini itu pas kejadian Palu itu memang loh, ngapain Mas kok apa nggak dikasih uang fresh aja di sana loh Mas. Paku itu bisa harganya bisa 500.000 dibayar sama orang Mas. Aku langsung bengong. Astagfirullahaladzim, iya ya. Butuh barangnya bukan butuh uangnya gitu kan gitu. Aku kan ngasih fresh money gitu. Kenapa nggak dikirim aja langsung ke sana? Pasti mereka butuhin loh. Ya yang buat beli apa kata gitu. Iya ya, ya namanya, aku nggak paham sih ya. Makanya ACT itu, ya aku lihat ACT juga supportku ke Palu saat itu. Ngeri ya, apalagi Mas posisinya di situ. Memang keadaan waktu itu kita agak mulai bahagia ketika memang ACT waktu itu datang sama kita Mas. Itu mereka hari ketiga itu sudah datang ke Palu. Ketiga ACT. aja datang. ACT itu katanya hari kedua itu sebenarnya dari Makassar mereka darat udah masuk, cuman susah. Kan aku Susah terus kontak sama teman-teman ACT kan aku terus kontak gitu kan. Enggak Mas, kita H+1 dari bencana itu kita sudah masuk, cuman kondisinya kita lewat darat dari Makassar dan aksesnya sulit. Itu aku ya wow, kan ngerasain pernah ke situ gitu kan. Jembatannya bisa melintir-melintir gitu. Aku ngerasain dasarnya kayak apa kan. Foto-foto kan terakhir aku di Masjid Apung. Jadi kayak gitu. Siapa yang nggak ngerti Mas? Aku kan udah ke situ soalnya kan ngerasa kayak kaduk-kaduk. Aku langsung gimana caranya dapat duit untuk kirim ke relawan di Makassar lewat ACT ya. Akhirnya support teman-teman, untungnya di Malang juga support saat itu. Aku kalau inget yo, kan soalnya aku pernah ke sana sendiri lihat jembatan Pak Panolele ya, apa kayak EM-nya McD itu lucu ini jembatannya. Jadi melintir-melintir gini, aku aduh nggak lucu banget ini kayak apa bencananya gitu kan. Ya tapi emang kan harus bangkit ya Mas ya. Mental kita kan harus bangkit, nggak boleh apa ya, meskipun beratnya kayak apapun ya kita ini cuman makhluk ya, mau ngapain, itu kuasanya di atas kita itu kan. Terus pada saat oke lah setelah recovery kan ada recovery, saya nggak yakin kalau sampean ngomong fine aja. Tahun 2010 sampai 2007 2008 7 tahun memproses sebuah masa kejayaan. 2018 dibikin plus hilang lagi, bangkitnya lagi gimana? Kan sekarang normal lagi, tahun 2020 normal lagi, recovery 2 tahun dari hari H bencana. Jadi 2018 setelah bencana itu berarti di 2020 itu sebenarnya saya menyelesaikan beberapa kontrakan ya Mas, sewaan yang memang masih ada kemarin kan sampai 5 tahun. Jadi akhirnya kita selesaikan dan ternyata memang kita tidak sanggup untuk meneruskan lagi karena memang kondisinya sangat berbeda. Benar. Jadi
enam bulan pasca bencana itu sebenarnya secara ekonomi itu baik-baik saja karena teman-teman dari seluruh Indonesia bisa support ke Palu. Jadi seperti itu. Oke. Banyak relawan, uang dari luar negeri masuk, ini masuk, pokoknya banyak. Pokoknya banyak. Nah, setelah 6 bulan itu, nah itu baru terasa sebenarnya. Setelah Terasa. 6 6 bulan. bulan. Nah, Oke. jadi mulai Terus? pertengahan tahun 2019 itu sangat terasa. Nah, jadi mulai dari 2019 pertengahan itu, oke, kita mulai bangkit lagi sebenarnya itu di 2019 pertengahan. Karena Baru banyak bisa dana-dana baru stimulan. bisa mikir untuk bangkit ya. Iya, iya. 2019 pertengahan. Oke, oke. Itu 2019 itu sudah mulai bangkit karena sudah mulai ada dana stimulan itu, Mas. Yang rumah rusak itu baru mendapatkan uang Oke. pembenahan, mereka perbaiki dapurnya, mereka perbaiki rumahnya. Nah, itu mulai ada uang lagi muter di situ. Oke, oke, oke. Nah, Stimulusnya itu ya. Baru-baru ada ya, orang kepikiran untuk lanjutkan hidup ya. jadi pertengahan 2019 itu kita sebenarnya baru mulai bangkit. Ayo, 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 ayo. Eh, 2019 akhir, 2020 kondisinya malah saat ini lebih parah lagi. COVID. Itu. Ya, Tapi apa ya Mas ya? Ya mau gimana Mas ya? Iya, kalau di Malang mungkin pusing orang nggak bisa keluar, work from home, terus emang nggak bisa beraktivitas lebih normal kayak biasanya. Tapi kalau buat Palu jadi istimewa karena baru aja bangkit setahun, belum setahun, isinya baru setahun bangkit, terus tiba-tiba kena seperti ini kan. ya, Ya, tapi memang evolusi alam itu kan mana yang paling bertahan, yang herd immunity, mana yang bertahan dan dia yang akan dikasih kemuliaan kan gitu aja sudah. Di sini kan akhirnya kan bicara soal apa ya? Kalau aku nyebutnya istilahnya di kita itu istiqomah ya. Mana yang paling kuat istiqomahnya yang bertahan. jadi Saya ya yakin sekarang Anda ya yang sekarang jadi sekarang tinggal menguatkan sih kita dengan teman-teman deh seperti itu. betul betul. Karena apa ya Mas ya? Kalau kalau buat aku sekarang lihat lihat sampean itu bangga gitu loh. Karena belum tentu ketika ketika aku ngadepi ngadepi kayak sampean itu ditambah lagi sekarang COVID gini nggak yakin. Soalnya di Malang lagi nggak ada apa-apa, sehat-sehat apa anu aja sudah apa ya. Ya kalau di situ kan akhirnya kan nggak kurang-kurang bersyukur kita itu sama Allah kan gitu. Kalau kita Ya, akhirnya bercermin kayak gitu itu kan terus akhirnya kita juga tahu bahwa kita ada batasnya, bahwa kita itu rapuh gitu kan. Kapan ya, Tuhan mau cuman sekedar krek gitu aja selesai gitu kan. Banyak kok aku belajar tentang banyak hal sama jenengan itu banyak banget. Jadi apa ya? Terutama apa kekuatan mental jenengan untuk nggak nyerah gitu sama kenyataan sama kondisi itu yang kenapa sih aku kok pengen kita ngobrol seperti ini. Kadang kan teori apapun mau mau kuliah digital marketing atau kuliah apapun tuh kalah kalau sudah sama harus ngadepi kenyataan itu. Jadi ya itu tadi cuman bisa ngomong kalau sekarang sih jadi lucu gitu kan. Tapi kalau pas dihadapi dulu ya nggak lucu banget kan gitu. Sampai apa beli bensin 1 liter mau dibayar berapa? 1 juta 1 juta nggak dikasih ya. nggak dikasih. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya kalau udah nggak normal ya. Kiamat kecil lah itu ya kayak ya. Jadi sampai seaneh itu apa hidupnya ya. Terus pengalaman jenengan berdasarkan pengalaman jenengan.
teman-teman milenial itu kan salah satu cirinya mereka itu kan multitasking ya, melakukan ini, Siap. melakukan itu, bisnis ini, bisnis itu. Menurut jenengan gimana? Kalaupun mereka harus memilih multitasking, double job lah istilahnya, atau dua aktivitas yang jalan bareng, menurut jenengan seperti apa itu fenomena gitu? Jadi kalau menurut saya sebenarnya selagi itu masih dalam keadaan normal dan wajar itu sebenarnya tidak masalah gitu Mas. Betul. Tapi ketika kita harus dihadapkan sebuah pilihan itu kita harus memilih. Nah seperti itu. Jadi Ada ya jadi kayak gitu misalnya deh. dan memang kalau dalam kerangka pikir saya juga kan saya saat ini kan memang kalau di kepolisian itu sebenarnya mengabdi ya sebenarnya Mas. Iya, mengabdi, 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 betul, betul. nah, mengabdi kepada negara dan Dan itu ada eh, sumpahnya, ada ya sumpahnya kan? Iya, ya dan itu eh, kalau kita memang masih mampu ya kita nggak tidak masalah dan itu tidak menyalahi prosedur begitu kan dan betul. justru kalau kita bagus sebenarnya kita juga pun disupport sama Iya, betul. Dan institusi. seperti jenengan pernah bilang kan, aku tuh loh Mas malah dijadiin contoh. Terus Nah, kalau teman-teman, apa istilahnya, eh malah enak kalau apa komandan itu malah kadang beli nggak usah jauh-jauh ke kamu kan gitu-gitu, malah malah disupport ya, kayak gitu kan. Kalau kantor butuh ya ke kamu aja kan, malah keren sebenarnya kan gitu. ya. Terus Jadi malah jadi uh, kebanggaan kan buat korps kan. Kan jenengan itu kan punya sesuatu yang bisa dijadiin kebanggaan gitu kan sama korps. jadi Bahwa ada polisi yang jadi pebisnis kuliner hebat. Iya, kan jadi idola itu, keren itu. jadi seperti itu sih. Ah, sekarang bisnisnya dua. Apa itu kemarin? Kue apa ya? Ada kok kemarin. Selain eh apa itu? kalau Cake. kalau kalau cake sudah enggak sebenarnya. Hmm. eh sekarang sekarang Frozen. masih Frozen kemarin Mas sebenarnya Frozen waktu Hmm. kita COVID ini kan sebenarnya sangat 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 berpotensi tetapi Ya. akhir-akhir ini sudah nggak ini lagi sudah nggak ya karena sudah mulai normal kan mereka yang fresh begitu. Akhirnya fresh aja Sudah ya. fresh aja. Iya, iya, iya. Soalnya kita sudah siapkan kemarin kita sudah siapkan jadi makanan-makanan khas Palu kita frozen dan kita siap kirim ke luar daerah itu kan banyak Jaga-jaga juga. untuk ini ya. Jaga-jaga pas pada awal-awal ini kan memang orang nggak boleh keluar, mereka butuh yang ready ya. Yang Ya yang ready maksudnya cari ininya. Terus sekarang posisinya udah Palu udah mulai macet kayak dulu nggak sih sekarang? Aku kesana kan Palu macet banget ya. Palu enggak Mas, pokoknya pasca gempa itu sebenarnya sudah sangat berkurang karena orang-orang yang sebenarnya mereka ke Palu hanya kerja, mereka lebih baik mereka kerja di luar Palu gitu. Gitu Jadi ya. seperti itu. Nah, ya yang ada sekarang yang mereka yang memang kerjaannya itu misalnya dari kementerian, PNS. Nah, itu yang Oke. mereka tidak bisa memang mereka nggak bisa tinggalkan. Kalaupun mereka ada kesempatan pasti mereka mintanya keluar dari Palu. Karena ini adalah kejadian yang bukan kejadian yang pertama kali gitu kan. Jadi memang di daerah Ada kayak semacam siklusnya ya. histori ya. Uh, Iya. Oh, iya betul. histori Iya, gempa iya, kan iya. sudah dari tahun berapa gitu kan. Berarti sekarang malah lebih sepi dari aku datang itu ya. Iya, ya. Jadi kondisinya seperti itu. Orang-orang juga mereka juga untuk kunjungan-kunjungan dari daerah luar ke sini juga sangat kurang apalagi sekarang Covid lebih parah lagi. Gitu ya Mas ya. Heeh. Mengantisipasi itu gimana? Untuk tetap recovery. Eh,
sebenarnya ada beberapa peluang di Palu yang sangat sangat istimewa gitu kan, yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Jadi misalnya kita di pertambangan, ya kan, pertambangan Betul. nikel, galian C, Ah. terus emas, itu kan sebenarnya potensi yang daerah lain yang tidak Oh iya, dimiliki. Gitu nggak kan. dipunyai. Nikel itu Nah, sekarang di dunia nomor 1. nah itu, jadi perusahaan-perusahaan di Sulawesi Tengah itu sangat sangat luar biasa sekarang. Kalau dihitung itu justru ekonomi itu naik, pasca gempa itu pun naik sebenarnya. Oh. Karena ada nikel, tapi naiknya di daerah Morowali, Luwuk gitu kan, bukan di Palu sendiri. Bukan di Palunya sendiri, malah Bukan mereka di yang Palu maju sendiri. ya. Ya, nah jadi kita sebenarnya sebagai kita harus membaca peluang. Nah sekarang seperti saya siapkan sekarang kita lagi, insya Allah hari Senin kita buat perusahaan untuk pabrik tepung gitu. Oh, baru tepung apa nih? Mokaf atau apa nih? Ini Mas, apa namanya, tepung serbaguna yang dipakai untuk tepung serbaguna seperti Sasa kayak gitu kan. Oke, Itu kan berarti tepung bumbu ya? tepung bumbu. Oke, oke, Nah, keren. nah dengan jalur kita di HIPMI gitu kan, kita dikasih akses untuk menyuplai beberapa bahan baku ke perusahaan-perusahaan di sana, perusahaan nikel gitu kan. Jadi kan memang kemarin kan Menteri BKPM itu Pak Bahlil kan memang beliau kan mantan ketua umum HIPMI gitu kan. Jadi memang beliau memberikan akses ke kita ya, apa yang bisa dikerja di sana kayak gitu. Nah, itu sebenarnya sebagai milenial, nah itu juga sebenarnya harus kita mendekat di kebijakan-kebijakan seperti itu. Betul. Gitu. Karena kalau tidak kita mendekat Kelewat seperti informasi itu, ya. Kelewat informasi. gitu. Betul. Jadi nanti akan jadi untuk recovery jenengan, bahkan untuk sedikit belok pun nggak masalah ya. Sedikit apa istilahnya aku nyebutnya, sedikit apa ya, sedikit tidak di core bisnis tuh nggak masalah ya untuk survive. Nggak masalah. Nggak masalah banget, betul. Jadi seperti itu. Jadi memang kita siapkan untuk bikin tepung itu, nah seperti itu. Itu tepung udah jadi, cuman dibumbuin dengan selera Mas Faiz kan ya Mas ya? Tahu. Kelihatan. Nggak kelihatan deh. Tapi jelas kok, Mas Faiz jelas, keren banget kelihatan kok. Mungkin aku minta di penghujung acara ini, aku minta inspirasi atau kiat-kiat atau wejangan dari Mas Faiz, karena bagaimanapun buat aku jauh kalau soal ngadepi masalah luar biasa ini, experience-ku nggak ada apa-apanya sama Mas Faiz untuk survive. Kemampuan untuk survive ini yang pengen aku pelajari, dan insya Allah bermanfaat buat teman-teman milenial lainnya gitu kan. Ada saran-saran nggak? Jadi biar teman-teman ini kalau cuman nggak boleh keluar rumah, baru apa hidup nggak disuruh ngapa-ngapain, cuman sering-sering work from home gini aja sudah ngeluh. Yang nggak pernah ngalamin apa kotanya diguncang-guncang terus dihancur-hancurin, kan nggak pernah ngalamin, terus kasih air kan nggak pernah ngalamin kayak gitu. Mas Faiz sudah, makanya Mas Faiz siapa tahu bisa ngasih pencerahan buat kami di sini. Jadi sebenarnya sih kita sebagai milenial sebenarnya mental kita yang mulai dari sekarang kita tata gitu kan, mental gitu kan. Jadi memang setiap masalah pasti dapat, tapi kita punya masalah gitu. Tetapi bagaimana cara kita melihat dan menyikapinya gitu. Jadi betul. Kalau kita menilai masalah itu kecil, ya pasti ya itu kita anggap kecil begitu. Tetapi kalau masalah itu kita mau merasakannya itu, aduh kok berat ya, nah itu pasti akan berat itu kan. Nah jadi saya merinding Mas ngomong gitu loh, saya merinding. Allahu Akbar, subhanallah ya. Jadi
Jadi seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kayak gempa COVID itu kalau kita anggap itu masalah besar itu akan besar gitu kan. Tetapi kalau kita anggap ya sudah dijalani saja gitu kan. Dan kita nggak boleh terjebak di dalam masalah itu. Dan kita harus Betul. dan itu pun juga saya juga harus ngasih tahu istri juga kayak gitu kan Mas. Jadi kayak COVID, omset tiba-tiba drop, terus kayak gini semua pasti sama sebenarnya. Tinggal kita bagaimana caranya melihat masalah itu begitu. Dan berikutnya apa namanya ya? Kalaupun kita harus berbisnis, misalnya harus manuver ya, kita nggak apa-apa gitu kan. Kalaupun nggak itu nggak hanya manuver. Kalau aku pikir udah kayak gini loh. Nggak hanya manuver itu. Bisa-bisa menyemplung keluar gini. Atraksi habis-habisan lah pokoknya. Hidupnya jenengan tuh kalau saya pikir apa ya? Kalau dipikir-pikir kok mek atasane golek duit kok cek soroi tongger, kata orang Jawa Tengah kan gitu ya. Ya. Tapi kan ini bukan sekedar itu, ini kan dedikasi kan sebenarnya. Betul. Ini sebenarnya mau berpikir simple kayak orang-orang langsung cabut aja lah dari sana gitu kan ya, simple, bisa. Tapi kan nggak seperti itu, iya. Bisa sebenarnya seperti itu, misalnya saya dapat gaji di kantor, sebenarnya itu lebih dari cukup gitu kan. Jadi betul. Gaji 7 juta di kantor itu lebih dari cukup gitu kan. Betul. Nah, jadi tapi ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain begitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang tidak terpikirkan begitu. Kalau dipikir COVID kemarin kita nggak ada uang masuk Mas, tetapi ya bagaimanapun mereka kan kemarin sempat saya sampaikan ke mereka, oke, kita tutup, saya bilang begitu, tutup waktu COVID ya, COVID kita tutup. Terus ada beberapa tim yang sampaikan, Pak, gimana kalau tetap buka saja Pak, karena kita mau kasih susu sama anak saya apa gitu kan. Dan mereka itu yang kita pikirkan gitu. Nah kalau saya ya ada beberapa aset yang dijual masih bisa. Ya, ada dari gaji dari kantor juga masih bisa. Kita nunggu nanti 1 tahun 2 tahun ke depan baru mulai bisnis lagi juga bisa. Tetapi kan proses sekarang ini yang mungkin Allah mau nilai gitu kan. Allah mau nilai. Itunya. Nah, itunya. Kalau kita ini nanti berhasil ya insya Allah kita buat perusahaan besar, pabrik tepung, mau apa, mau jadi ini insya Allah bisa inilah gitu. Betul. Yang memang saya tutup dengan kata-kata saya, yaitu memang besi terkuat itu adalah besi yang sudah dimasukkan di tungku yang terpanas dan sudah ditempa dengan sedemikian rupa. Tidak ada baja yang kuat itu kalau nggak pernah dimasukin tungku kemudian ditempa. Dan Mas Faiz buat saya adalah contoh dari besi yang tertempa dengan baik. Dan saya yakin insya Allah ke depan jenengan akan bisa jadi teladan buat kami. Kalau cuma sekedar kayanya saya nggak kaget, tapi teladannya itu yang buat saya respect dan hormat gitu kan. Kalau urusan kaya sebenarnya banyak orang yang kaya Mas, gitu kan. Betul. Banyak orang yang kaya, tetapi orang yang kadang-kadang bagaimana ya? Yang kayak bisa ngomongnya. Kalau cuma kaya banyak, tapi kelakuannya kaya itu loh. Iya, mau gimana lah Mas. Diterima aja lah. Moga-moga mereka dapat hidayah kita aja ya Allah. Amin. Matur suwun sangat nggih Mas nggih. Waktunya nggih. Kapan-kapan kita sambung lagi. Kita nanti ngobrol sesuatu yang lebih, mungkin kalau ada, saya bingung milih guru siapa ini yang saya mau ini mintain nasihat, saya ke jenengan aja. Salam buat Mbak, salam buat anak-anak, buat karyawan di sana, sukses selalu, sehat selalu, dan semoga kita semua dilindungi sama Allah, diberi umur panjang dan barokah. Amin. Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.